pastel ayam. Resep tahun 1856 yang diambil dari buku Koki Bica yang terbit di Batavia, ditulis oleh Nona Cornelia. Resep kali ini kita akan ambil dari buku Koki Bica atau kitab masak-masakan India. India di sini artinya Indonesia ya. Yang terbit di Batavia tahun 1856. Nah, buku ini merupakan buku Vier de Druk atau buku cetakan keempat. Buku ini dicetak oleh perusahaan Lange Co di Batavia, tetapi sebetulnya buku edisi pertama atau cetakan pertama itu dicetak tahun 1843 oleh Ukena Co sama-sama di Batavia. Ambil satu ayam yang gemuk, cuci bersih, kasih keluar perutnya. Kalau sudah bersih, kasih keluar dagingnya semuanya sama-sama. Ati, ampla, cincang sampai halus, itu tulang-tulangnya rebus. Ambil satu kelapa, parut bagi dua. Separuh taruh satu kuali, taruh itu kelapa aduk-aduk sampai kuning di atas api. Kalau sudah kuning, angkat lantas tumbuk sampai halus. Itu separuh taruh air barang satu mangkok. Rames sampai jadi santan kental. Saring, buang ampasnya. Bumbunya, jinten, ketumbar, lada, kunyit, barang 3 iris. Kemiri 3, serai 3 iris, lengkoas 3 iris. Daun jeruk purut 2 lembar. Semuanya sama sekali giling biar halus. Taruh lantas itu kelapa yang sudah ditumbuk. Giling lagi biar lebih halus. Iris bawang putih 3 siung, bawang merah 4 biji, taruh 1 kuali, sama sedikit minyak kelapa atau gemuk ayam. Goreng itu bawang sampai kuning. Taruh sepotong kecil terasi, aduk biar halus, lantas taruh itu bumbu yang sudah ditumbuk. Aduk-aduk, lantas taruh sedikit air ayam, taruh itu ayam yang sudah dicincang, tutup, hampir matang, taruh sayurnya. Polong muda itu kapri ya, kacang kapri, dipotong 2. Daun ender, barang 2 atau 3 batang, iris-iris. Daun ender itu yang kita kenal sekarang adalah daun dill, bahasa Inggrisnya daun dill, ataupun ada soa. 1 atau 2 ardapel. Ardapel itu kentang, iris-iris, taruh sama sekali di mana itu ayam sama sedikit garam. Sudah matang, taruh santan kental. Aduk-aduk sampai kering, angkat taruh dalam satu piring. Rebus telur barang 5 atau 6 biji. Kalau sudah matang, potong-potong. Dalam satu bikin 6 potong. Course-nya itu kulitnya ya. 1 pon tepung, 1 sendok mentega. Nah, mentega di sini bukan margarin ya, karena margarin pada saat itu belum ditemuin. Ini pasti butter. Aduk sedikit air ayam rebus. Ambil 3 telur, pukul baik-baik. Aduk sama-sama, mesti aduk sehingga sampai boleh digiling atau bikin tipis. Sehingga sampai 1 cetakan mangkok atau piring kecil. Satu-satu taruh 1 sendok itu ayam, sama 1 potong itu telur. Tutup baik-baik, jangan sampai boleh masuk minyak. Bikin barang 4 atau 5 biji. Ambil tacu atau penggorengan. Taruh minyak kelapa barang setengah botol, goreng itu kue. Bikin begitu juga lagi itu kue sampai habis semuanya. Itu tepung dan ayam yang sudah diaduk. Kalau goreng itu pastel sampai kuning, sekali baru angkat. Nah, kita coba aja yuk. Kelapa parutnya udah segini aja cukup. Ini aja. Halus ya. Nah, kita pakai ayam utuh ya. Kita potong dulu ayamnya. Nah, udah halus ya, segini aja.
Nah, ini tulang ayamnya ya, kita bikin kaldunya. Ini udah bilasan kedua nih, jadi kaldunya tuh nggak terlalu kotor. Kasih garam deh sedikit. Nah, ini bumbu-bumbu yang kita siapin ya buat bikin bahan isiannya ya. Mulai dari bawang merah, bawang putih. Ini ketumbar, jinten, lada, sama kemiri. Nanti kita sangrai dulu. Ini ada terasi. Terus ini ada daun jeruk, kunyit, lengkuas, serai sih pakainya paling 1 batang aja ya. Terus ada ini kelapa yang udah di sangrai dan dihalusin. Lalu ini ada dagingnya ya, daging ayamnya udah dicincang. Ini telur rebusnya. Lalu ini sayurannya mulai dari kapri ya, atau polong muda di sini disebutnya. Ini daun ender atau di kita tuh banyak yang bilang daun adas soa ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu daun dill seperti ini. Lalu ini ada kentang sama ada santan. Nah, kita mau halusin semua bumbu ini nih. Daun jeruknya. Nah, gua sih nggak usah terlalu banyak, segini aja. Lalu serehnya segini aja deh serehnya nih. Sama kunyitnya juga nggak usah banyak-banyak ya. 3 potong segini aja deh. Kita giling halus dulu ya. Nah, kemirinya udah mulai kesangrai ya. Ini sisanya nih. Ini bumbunya kita sangrai juga. Ini kita giling ya. Nah, polong muda atau kaprinya kita potong 2 ya. Kurang lebih segini aja deh. Segini aja. Ini daun endernya kita potong-potong kecil ya. Ini segini aja nih. Nah, ini kentangnya kita kupas dulu ya. Ardapel atau kentang. Nah, iris-irisnya segini aja ya, nggak usah terlalu kecil-kecil juga, kurang lebih segini deh. Nah, ini telurnya kita potong 6. Kurang lebih segini ya. Nah, kita mulai bikin isiannya ya, seperti biasa minyak kelapa. Kita masukin ini terasi kita masukin. Nah, terasi udah masuk. Ini kita bumbunya yang tadi kunyit, serai dan lain-lain ya. Kita masukin sini. Nah, bumbu keringnya kita masukin nih. Ini apa namanya itu, yang ketumbar dan lain-lainnya. Kita mulai wangi. Jangan lupa kelapa parutnya kita masukin, tapi kayaknya nggak usah semuanya deh. Segini aja cukup. Nah, kita masukin kaldunya ya, kita masukin. Segini aja. Lagi deh. Lalu kita masukin ayam cincangnya nih.
lupa garam. Gini deh. Nanti kita cobain lagi ya, kurang garam atau perlu ditambahin gula. Kita tutup sebentar. Sekarang kita masukin sayurannya ya. Ini kaprinya. Lalu ininya daun ender ya kita masukin. Lalu kentangnya kita masukin. Nah, santannya. Ini mulai kering ya. Lalu ini kita pakai butter ya. Karena kalau pakai margarin tahun segitu belum ada margarin. Ini. Nah, ini telurnya kita masukin dulu. Ini kita masukin air kaldunya ya. Air kaldunya kita masukin sedikit dulu deh, coba segini dulu. Nah, kita pakai tangan nguleninnya. Nah, ini udah jadi ya, adonannya kayak gini ya. Sama telurnya kita masukin di sini. Kita airin sedikit deh. Kita pakai garpu. Kita goreng sekarang ya. Kita cobain yuk seperti apa yuk. Beda banget ya sama itu ya, sama pastel yang kita kenal ya. Karena ini isinya mirip kari sebetulnya. Mirip kari tapi bukan ya. Nah, kita cobain dulu ya. Rasanya benar-benar beda nih, unik banget. Ciri khas Portugis Marjiker ya. Terasi, kelapa, banyak rempahnya. Enak, rasanya enak. Oke, sekian dulu ya. Sampai ketemu lagi di resep berikutnya yang gak kalah jadulnya, gak kalah uniknya. Dah.